Pemirsa, setelah mereview penutupan dari bursa global, baik itu Wall Street, kemudian Eropa dan juga Asia, kita akan beralih ke informasi dari dalam negeri, di mana pemirsa Otoritas Jasa Keuangan ini akhirnya merestui kehadiran Bank Syariah Indonesia sebagai hasil merger 3 bank syariah milik negara. Adapun peluncuran Bank Syariah Indonesia ini pemirsa rencananya akan dilaksanakan 1 Februari 2021 mendatang. Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin untuk PT Bank Syariah Indonesia sebagai entitas baru yang merupakan hasil penggabungan 3 bank syariah milik negara. Merger 3 bank syariah anggota Himbara dengan entitas penerima yakni PT Bank BRI Syariah Tbk ini nantinya akan tetap menggunakan kode perdagangan BRIS di Bursa Efek Indonesia. Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan pemberian izin terkait penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk serta izin perubahan nama dengan menggunakan izin usaha PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi izin usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank hasil penggabungan. Merger ketiga bank syariah yang akan diluncurkan awal Februari ini akan membentuk aset bersama senilai Rp214,6 triliun dengan dukungan 1.200 cabang dan 20.000 pekerja yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Bank Syariah Indonesia akan menjadi bank umum kelompok usaha buku 3 dengan modal inti Rp20,4 triliun serta diharapkan masuk ke dalam top 10 global syariah bank dari sisi kapitalisasi pasar di tahun 2025. Sementara pemerintah akan menjadi ultimate shareholder dari bank hasil penggabungan melalui bank-bank Himbara sebagai pemegang saham bank hasil penggabungan. Adapun komposisi pemegang saham yakni PT Bank Mandiri Persero Tbk 51,2%, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 25,0%, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 17,4%, DPLK BRI Saham Syariah 2%, dan investor publik 4,4%. Berbagai sumber IDX Channel. Dan pada pagi hari ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan Ibu Putu Cantika. Beliau ini merupakan equity analyst dari NH Kurindo Sekuritas. Selamat pagi Ibu Putu. Selamat pagi. Terima kasih banyak atas waktunya pada pagi hari ini. Ibu, baru saja kita menyaksikan informasi seputar peresmian begitu ya dari merger 3 bank syariah BUMN rencananya nanti 1 Februari 2021. Tapi sentimennya di market sendiri sudah sejak tahun 2020 lalu gitu ya, dan marketnya juga sudah merespon nih untuk saham BRIS. Tapi dengan informasi peneguhan bahwa 1 Februari ini akan dipastikan sesuai dengan rencana yang dijadwalkan, apakah masih ada peluang lagi untuk BRIS? Oke, untuk saham BRIS sebenarnya itu udah price in ya, dan udah termasuk cukup tinggi. Jadi sebenarnya ini udah lebih rawan profit taking sih untuk saat ini. Baik, berarti peluang mengharapkan kenaikan lagi dengan adanya sentimen bahwa akan dikukuhkan mergernya begitu ya, 3 dari Bank Syariah Indonesia ini yang nantinya adalah ke BRIS begitu ya di Bursa Efek Indonesia sudah di price in, karena kenaikannya kalau kita lihat secara luar biasa ya, year to date sudah 746% sudah di price in, karena biasanya ada sentimen itu lebih duluan pasar mengapresiasinya begitu ya, baru kemudian benar-benar kejadiannya sudah justru harusnya profit taking. Banyak yang pastinya masih memiliki emiten BRIS yang sudah mengumpulkan dan mungkin belum sempat melakukan realisasi. Apa strategi dari NH Kurindo, Ibu Putu? Untuk yang sudah membeli dan udah apalagi mendapatkan harga di atas, mungkin sebenarnya itu lebih di hold aja kan, karena industri syariah ini sebenarnya sangat memiliki prospek yang cukup bagus untuk kedepannya dan masih sangat berkembang. Jadi ini masih bagus sih. Baik. Untuk ini jangka panjangnya ya. Boleh disampaikan Ibu Putu mungkin support dan resisten yang bisa menjadi acuan dari para pemirsa di rumah selaku investor dari BRIS, jangka pendeknya kira-kira support resistennya di berapa, kemudian jangka panjangnya di berapa? Untuk BRIS saat ini sebentar ya,
Untuk support sama resistennya mungkin di 2.565 dan untuk resistennya mungkin di sekitar 3.310. 3.310. 3.310 ini adalah yang jangka pendek ya? Iya, ini untuk jangka pendek. Untuk jangka panjangnya kita masih wait and see dulu ya, karena ini sangat fluktuatif sekali ya untuk ininya. Betul sekali, wait and see dulu, supportnya 2565, kalau ada yang punya saat ini lebih baik profit taking saja dulu, Iya. atau tambah posisi nanti kalau jelang 2565. Untuk saat ini sih mungkin profit taking dulu sebaiknya sih, karena ini sudah cukup naiknya sangat signifikan sekali. Profit Nanti kita, taking dulu. Iya, kita masih melihat lagi sentimen-sentimen yang akan mendukung untuk kedepannya. Oke, support 2565, resisten terdekat 3310 pemirsa atau 3310, wait and see dulu kalau berbicara untuk resisten jangka panjang gitu ya. Kita mau lihat apakah menguji support atau justru berbalik arah ya Ibu Putu. Oke, itu dia seputar informasi top headline kami pada hari ini pemirsa, dan kita